Mohon maaf Bu, kebetulan sebelah masjid, jadi kedengaran orang lagi azan. Baik, tidak apa-apa Ibu. Silakan boleh untuk dilanjutkan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan breakout room studi kasus 2. Di sebuah sekolah dasar terdapat seorang guru senior yang telah lama mengajar dan dikenal disiplin, serta rajin hadir. Namun beberapa permasalahan mulai muncul seiring meningkatnya tuntutan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan pelaksanaan supervisi rutin oleh seorang kepala sekolah. Berdasarkan pengamatan langsung dari kepala sekolah dan informasi dari beberapa rekan sejawat, ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, guru tersebut kesulitan menggunakan peralatan teknologi seperti infocus atau laptop dan presentasi. Itu yang saya alami, Bu. Ya, yang saya alami di sekolah pernah saya apa namanya melaksanakan observasi dengan teman. Yang kedua, setiap kali kepala sekolah menjadwalkan observasi kelas, guru menunjukkan sikap keberatan. Ia tampak tegang, grogi, dan tidak percaya diri saat mengajar jika ada pengamat di dalam kelas. Yang ketiga, guru bahkan pernah meminta secara langsung kepada kepala sekolah agar tidak dilakukan lagi observasi dengan alasan lebih nyaman jika tidak diawasi. Maaf Bu, saya langsung membacakan dari runtutan 1 sampai ke 4. Yang keempat, ini juga belum menunjukkan inisiatif untuk mengikuti pelatihan teknologi meskipun beberapa kali diundang dalam kegiatan pelatihan internal sekolah. Nah, kondisi ini menimbulkan dilema bagi seorang kepala sekolah yang pernah saya alami. Di satu sisi, guru ini dia berpengalaman, terkenal aktif dan masih aktif menjalankan tugas. Di sisi lain, pendekatannya juga terhadap pembelajaran dan supervisi belum mencerminkan keterbukaan terhadap pengembangan profesional yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan di era zaman seperti sekarang ini. Sebentar, Bu. Kok hilang ya? Baik, nah, kita lanjutkan Bapak Ibu dari studi kasus yang dibacakan oleh Ibu Heni tadi. Kami mohon Bapak Ibu kira-kira dapat memberikan masukan terhadap apabila kita menemukan kasus-kasus tersebut di sekolah kita masing-masing. Sehingga nanti dari jawaban Bapak Ibu kita diskusikan, kita berikan umpan balik sehingga kira-kira apa yang lebih bagus atau kita sampaikan kepada guru-guru kita. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan tanggapan. Ini kok hilang ya? Ada Bapak Ibu? Oke, baik Bapak dan Ibu, boleh. Ini tadi ada dari Ibu Iswatul, boleh silakan Ibu Iswatul. Terima kasih Mbak. Baik, saya akan memberikan sedikit feedback. Jika saya menghadapi guru yang seperti ini, maka saya yang pertama adalah saya akan mengajak beliau untuk diskusi. Kemudian saya tanyakan apa sih kesulitan yang dialami oleh beliau, kemudian apa yang beliau inginkan, dan mengumpulkan masalah-masalah beliau, kemudian membantu beliau. Mungkin kalau tampil di luar beliau mungkin masih belum pede karena beliaunya belum bisa menggunakan alat teknologi, maka saya akan menyarankan kami di sekolah untuk belajar bersama melalui kombel sekolah. Jadi kami akan melatih sendiri, belajar sendiri di sekolah tersebut. Begitu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bu Iswatul. Ibu dari mana Bu? Jadi dari SD Tamas 2 Batu, Pak. Oh ya, makasih Bu ya. Selamat salam kenal dengan kami. Jadi itu menurut Ibu
Iswatul, benar sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Yang penting itu ada komunikasi antara kepala sekolah dengan guru ya, Pak ya. Jadi dengan Iya, adanya komunikasi itu, jadi kita bisa menanyakan secara langsung kira-kira permasalahannya seperti apa yang Ini, kurang nyaman iya, dilakukan oleh guru sehingga kita dapat benahi bersama-sama. Ini menurut Ibu Uswatun. Terima iya, kasih banyak Bu atas pendapatnya. Hal ini sangat berguna bagi kita, bagaimana kita melakukan kegiatan observasi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Dan hasilnya nanti kita harapkan akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Boleh Ibu, Bapak yang lain yang mau memberikan tanggapan? Ya, boleh mungkin dikirim saja di kolom chat atau langsung bertanya. Silakan kami tunggu partisipasinya. Pak Kurdi, silakan Pak Kurdi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau saya baca nih di studi kasusnya sudah jelas ya guru itu pertama dia tidak menguasai teknologi ya. Ya, Mungkin salah satu cara yang mungkin yang bisa kita lakukan karena yang bersangkutan tidak menguasai, kemudian ketika ada orang lain di dalam itu akan merasa sedikit gemetar dan sebagainya ya. Mungkin alternatif yang bisa kita gunakan, kita memanfaatkan kalau sekarang teknologinya banyak, artinya kita bisa menggunakan direkam misalnya, kita rekam pakai HP dan sebagainya. Jadi tidak ada orang di sana, dia tetap merasa nyaman dengan kesendiriannya. Tapi di tempat lain kita akan bisa memantau itu ya, bisa kita lihat bagaimana progresnya seperti apa yang dilakukan di dalam pembelajaran tersebut. Jadi kalau bisa saya tekankan kembali bahwa sudah jelas yang bersangkutan tidak menguasai teknologi dan grogi ketika ada orang lain di dalamnya atau dan merasa diobservasi, maka kita buat nyaman mereka dengan mungkin kita pakai HP lah di apa namanya direkam seperti itu. Nah, kita bisa amati dari tempat lain atau dari kantor sehingga tahu persis mereka juga nyaman masalah pembelajaran, tidak merasa tertekan. Kita juga mengetahui secara real bagaimana prosesnya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurdi. Bapak dari mana Pak? Dari NTB ini, Oh, dari NTB wajah, lumayan. Tambah Barat NTB jauh sekali, tapi Ah, dekat di kamera ini. salam kenal Pak dari kami Ya, di sama, Mm-mm. sama-sama, Pak. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Memang kita mungkin perlu melakukan pendekatan terhadap kawan-kawan kita yang belum menguasai teknologi. Mungkin kalau secara ramai atau secara kelompok, mungkin mereka agak kurang nyaman ya Pak ya. Jadi Ya, betul. biar kita ajak berdiskusi, kita kita ajak bekerja, bagaimana mengoperasikan misalnya laptop ya Pak ya, sehingga mereka bisa ya dengan nyaman dapat melakukan hal tersebut. Mereka akan merasa nyaman, merasa tidak digurui, mereka merasa akan senang ya kalau kita lakukan secara individu. Benar sekali oleh apa yang disampaikan oleh Pak Kurdi. Ini suatu pembelajaran bagi kita semua bahwa ya, intinya kita membuat guru itu nyaman. Jadi kita bisa melakukan diskusi berdua atau secara berkelompok atau mungkin dengan murid. Bagaimana ya mereka secara nyaman dapat melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Ya. Suara saya kurang kencang ya, Pak? Ya, betul. Suaranya agak menjauh sekali suaranya. Oh iya. Itu masih, Pak? Masih, masih. Masih ya. Ya. Silakan Bu Seni lanjutkan. Ya, Ibu Oh Heni iya, boleh Pak di-unmute dulu. Baik. Siap. Iya, baik. Silakan dilanjutkan, Ibu. Ya, Pak Kurdi, terima kasih Pak Kurdi. Ya, sama-sama. Apa namanya pembelajaran juga bagi kita juga pengalaman juga kita sama-sama berbagi pengalaman di sini Pak Kurdi ya. Eh, Kebetulan ini di studi kasus ini terjadi ke tempat saya kemarin seperti itu. Jadi pada saat dilakukan supervisi di kelas observasi, jadi kawan memang dia mengajak seorang guru yang memang masih muda, yang pinter memainkan IT. Jadi setiap mau
cukup diklik saja dia masih menunggu. Jadi dari pertama kali mengajar sampai terakhir jadi gambarnya seperti itu saja. Pada saat itu saya memang memberi kesempatan, ayo Bu silakan nggak apa-apa Bu lanjutkan. Saya bilang seperti itu. Nanti kita sama-sama saya fotokan gitu kegiatannya. Tapi pada saat mereka melaksanakan ibu itu melaksanakan pembelajaran di kelas, sempat juga dia menyampaikan Bu selesai, boleh ibu keluar. Jadi saya sebagai seorang kepala sekolah juga ngerasa ibu ini mungkin kurang nyaman atau bagaimana gitu. Jadi bagaimana supaya dia nyaman atas keberadaan seorang kepala sekolah. Jadi jangan sampai kawan yang kita supervisi itu menjadi agak apa namanya ada jenjang, ada tingkatan gitu. Jadi jangan sampai mereka grogi dengan adanya kita masuk di kelas. Setelah selesai itu memang saya ajak berbincang seperti layaknya teman. Seperti layaknya teman, tetapi kita cukup empat mata, nggak ngajak di depan teman yang lain. Seperti itu, Pak Gurti. Terima kasih, Pak Gurti. Mungkin ada lagi yang lain? Silakan. Oh, bisa saya tambahkan Bu ya? Tidak apa-apa Boleh, ya? boleh, Pak. Boleh, Pak. Terus, Silakan. Pengalaman juga ini. ya, Baik, benar. Nah, eh, terhadap kasus misalnya seorang guru tidak mengawasi teknologi, biasanya sih kalau awalnya bisa kita diskusikan dari awal, Ibu kira-kira model belajar yang mau dianukan seperti apa gitu. Hmm. Dia biasanya mereka kan oh saya nggak bisa ini, oh kalau begitu pakai yang strategi yang nggak usah pakai teknologi sudah, tapi yang kegiatannya lebih siswa itu lebih banyak kegiatan secara menggunakan kertas misalnya dan sebagainya. Jadi dan mereka bisa menerapkan itu sangat baik sekali gitu ya, nggak harus berteknologi gitu. Jadi mereka nyaman juga mengajar dengan seperti itu. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika observasi itu kita menekankan bahwa harus berteknologi, harus pakai ini, harus pakai. Nah, itu membuat mereka sudah takut duluan itu biasanya ya. Betul. Jadi kalau kita nyaman, gue misalnya saya mau hitung-hitungan pakai apa? Oh pakai alat ini saja bisa. Oh bisa. Biasanya kita berikan rekomendasi. Misalnya kalau pakai ini bagaimana boleh coba. Anggaplah itu mungkin mereka tidak apa belajar lah. Anggap mereka belajar. Kita coba saja pakai yang ini. Bagaimana? Kita cobain pakai ini ya. Oh ya sudah coba Pak. Coba aja langsung nyaman gitu kan. Ya bisa Nggak ada daun, Pak ya. teknologi. Nah, mungkin seperti Kadang-kadang itu daun Bu ya. juga saya suruh pilih-pilih daunnya seperti apa, berapa lembar daun gitu. Jadi anak-anak Ya, juga betul. menggunakan media seperti itu juga. Atau kerikil-kerikil kalau Ya, pembelajaran matematika seperti itu, Pak Kurdi ya. sip, sip Bu. jadi intinya kita buatlah bagaimana guru itu nyaman, tidak mesti menggunakan infocus atau laptop yang membuat mereka itu merasa kurang pede begitu Pak ya. Jadi kita Betul gunakanlah sekali. alat-alat peraga yang ada di sekitar yang membuat mereka lebih nyaman dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Ya benar sekali Pak ya, ini menjadi rekomendasi untuk kita semua. Yang penting guru nyaman, namun jangan pula kita dengan hal seperti itu kita tidak mau belajar. Ya kita misalnya tidak bisa in fokus, kita masih terfokus pada hal-hal lama itu. Jangan jangan juga. Jadi kita harus walaupun kita nggak bisa masih tetap harus belajar. Jadi bagaimana cara kita belajar? Ya berbagai macam cara bisa kita lakukan. Seperti tadi yang ditawarkan oleh Pak Kurdi, ya kita belajar berdua, berdiskusi berdua dengan kepala sekolah atau dengan guru yang memang kita anggap menguasai teknologi tersebut. Sehingga tetap berjalan cara pengajaran kita yang membuat kita nyaman berjalan, kita juga tetap belajar melakukan bagaimana kita bisa menguasai teknologi. Makasih Pak Kurdi, Bu Swatun tadi ya. Ya. Jadi Ya, sama-sama berjalan ya Pak ya, ya, Pak Zulmania. Jadi benar ya. Jadi seiring berjalan dengan waktu kita sedikit-sedikit harus bisa ya jangan sampai kita ketinggalan. Nanti kalau teknologi. nggak niat ikut perkembangan zaman ya kita Iya, dianggap tinggal ketinggalan. kita. Masih misalnya menggunakan cara seperti ini, maka kita perlu sedikit-sedikit belajar walaupun tidak secepat daya tangkap anak-anak muda. Kalau sudah seumuran kita itu mungkin daya tangkapnya mungkin agak lambat, namun tetap harus belajar. Ya, terima kasih. Itu untuk pertanyaan yang satu ya, Bapak Ibu. Ini masih ada pertanyaan nomor 2, 3, 4. Kalau ketemu di sekolah kita, apa yang harus kita lakukan? Silakan Bapak Ibu. Silakan yang mau memberikan tanggapan. Betul.
Kayaknya mungkin Pak yang nomor 2 tadi sudah saya masukkan ya. Bisa Oh kita iya. pasang ya. Kita bisa Iya, iya, pasang iya, iya, kamera iya. di luar itu kan. Iya, iya, iya. Sudah di sini aja di apa namanya kita anak Ah, mandi di tempat yang jauh kita rekam gitu. Bisa ya. dia. Kalau bersama-sama tadi ada rasa grogi begitu apa Ya ya? betul, rasa ada grogi. Tapi kalau Iya. dipasang kamera itu nanti dia lupa kalau di sana ada kameranya gitu. Nanti kayak ya. Iya, Lama-lama iya, dia iya, lupa iya. nanti Pak itu. Ternyata ada kameranya gitu. Berarti yang belum kita Pasang bahas nomor CCTV 3 dengan berarti Pak. ya, ya. Coba silakan Ibu Uswatul. Ferry. Ya mungkin kata Pak Kurdi kan masang kamera kan masih tampak kalau kamera. Kalau lebih tepatnya lebih enak lagi pakai CCTV. Jadi kan beliau kan juga tidak tahu. Kalau kamera kan beliau juga masih tahu. Mungkin tambah juga masih ada kurangnya sedikit. Kalau CCTV kan kurang CCTV-nya. tidak tahu kapan Ibu ajarnya akan Iswatul, dilihat gitu. artinya kalau menggunakan CCTV kita butuh biaya lagi. Jadi di kelas Nah itu iya, Iya, butuh jadi observasi kita nanti tambah lagi kalau anggaran lagi dong. 12 kelas pasang CCTV-nya itu. Iya, Iya, bawa semuanya memang dia kepala ya. sekolah ya. mungkin bertahap Ibu bisa. Jadi ini Pak, intinya dalam pembelajaran karena di sekolah saya, guru saya juga ada yang beliau memang sudah mungkin 6 tahun lagi akan pensiun, tidak menguasai IT juga. Cuma di sini saya menekankan pada guru-guru saya, terutama yang sudah mendekati pensiun, yang penting tujuan utama kita adalah bagaimana siswa tersebut dia mendapatkan pembelajaran yang bermakna sehingga dan mengaitkan pembelajaran keseharian itu dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan menanamkan mental juang pada anak-anak bagaimana karena hidup anak-anak nanti adalah bertarung dengan robot seperti itu. Itu salah satu yang saya lakukan pada guru saya. Kemudian kombel Pak, kombel sekolah itu sangat membantu sekali sehingga guru saya yang tadinya agak tidak mau belajar dalam hal masih malu lah mereka untuk tampil untuk belajar. Akhirnya dengan kombel saya tekankan di situ, ayo kita semua gantian untuk belajar. Kita berbagi praktek baik. Ada yang saya minta belajar melalui pelatihan di guru binar, kemudian dilatihkan ke teman-temannya. Mungkin salah satu dengan demikian Ibu yang kurang IT ini bisa belajar perlahan-lahan. Seperti itu, Bapak. Ya, Terima benar kasih. ya, Ibu. Ya, apa yang sampaikan Ibu mungkin sudah menjawab yang nomor 4 ya, Bu. Nah, guru yang belum mempunyai inisiatif untuk mengikuti pelatihan teknologi. Nah, salah satunya yang Ibu tawarkan tadi kita lakukan di komunitas belajar di sekolah kita, ya, Bu. Ya, benar itu ya. Jadi dengan melalui komunitas belajar, maka sedikit banyak mereka akan mulai belajar menangkap apa yang dilakukan oleh kawan-kawan yang lain. Mungkin kalau sama-sama kawan kita satu sekolah, rekan sejawat satu sekolah, mereka akan lebih enjoy atau lebih nyaman Iya, dalam betul. melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu. Apalagi kita nanti kita kasih kesempatan untuk mereka sebagai pemateri bergantian begitu ya, Bu ya. Jadi Iya, kalau benar, Pak. bergantian ya hari ini mungkin kelas 1, minggu depan kelas 2 sehingga mereka dapat semua jadwal. Dengan adanya hal tersebut akan membuat mereka tertantang untuk melakukan kegiatan. Ya, terima kasih Bu, benar sekali apa yang disampaikan Ibu. Ini akan menjadi suatu masukan semua untuk kita. Bagaimana kita meningkatkan kegiatan pembelajaran, melakukan observasi yang mendapatkan hasil yang maksimal untuk perkembangan kebaikan sekolah kita masing-masing. Ya, kan masih ada Bapak Ibu? Karena waktu kita cuma 1 menit lagi. Boleh, kalau masih ada, mungkin satu tanggapan lagi. Ya, yang penting itu adanya komunikasi antara kepala sekolah dengan guru. Bagaimana kita melakukan suatu pendekatan yang baik pada guru-guru kita, sehingga mereka merasa nyaman terhadap observasi yang kita lakukan. Jadi mereka tidak merasa didikte ya Pak Julian ya. Benar Nah, ya, jadi mereka tidak kita tidak merasa kita lebih dibanding teman kita, teman sejawat seperti itu. ya, kita anggap Iya. saja kita sama-sama belajar. Jadi kita belajar sehingga kita akan lebih mudah menangkap ya apa yang maksud dari kegiatan yang ingin kita lakukan untuk Dan juga bisa mungkin perlu saya tambahkan sedikit Pak Julian, Ibu Iswatul. Mungkin pada saat mereka tidak bisa menggunakan
peralatan teknologi mungkin bisa kita tawarkan. Kalau memang ibu mau belajar, kita sama-sama ayo. Jadi saya sebagai seorang kepala sekolah juga menyampaikan, saya dulu nggak bisa apa-apa juga loh, tapi karena kepengen gitu belajar seperti ini, jadi akhirnya lama-kelamaan bisa juga gitu. Jadi jangan sampai pertama kali kita bisa buka laptop saja, buka tutup laptop, kita belajar Pak. Ya, Ya. sesuatu. Tapi lama-lama kita bisa juga ke yang lain karena keingintahuan kita itu lebih kuat loh. Ya. Tapi kalau kita sudah apa namanya menggunakan laptop, jadi kita bisa kecanduan, kepengen loh, saya kepengen lagi, kepengen lagi, kepengen lagi. Akhirnya mereka bisa buka itu, bisa buka yang lain gitu. Seperti itu ya Ibu Iswatul ya. Benar, Ibu. Jangan Satu bosan juga betul. mencoba yang pasti gitu ya. Kita Kita berbagi pengalaman Bu di sini Bu. coba. Ya, Ya, ya. Jadi Bapak Ibu senang sekali berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Ini menjadi masukan semua untuk kita, untuk kami. Sehingga mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berdiskusi yang lebih luas lagi. Ya, Amin, 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 amin. mm, siap. Siap, Pak, siap. sekali kegiatan seperti ini. Ya. Dan Terima bagaimana kasih Bu? sekali ya Pak Sudah lewat. Julia. Eh, Pak Kurdi sama Ibu Siap. Iswati, terima kasih banyak sekali. Jadi artinya kita sama-sama bertukar pengalaman, bertukar pikiran untuk memecahkan masalah-masalah bagaimana sih mengatasi guru mungkin yang harus di supervisi klinis seperti itu. Ya Bu Asia. Oke, baik. Terima kasih Ibu Heni dan juga Pak Julian. Terima kasih Ibu Iswatul, tadi Pak Kurdi juga, Ibu Mina dan juga Ibu Marta untuk kehadirannya di sesi diskusi kita di studi kasus ini ya. Oke, Bapak dan Ibu, tenang saja Bapak dan Ibu. Kalau misalnya tadi Bapak dan Ibu ada yang kurang nih masih mau ditanyakan, tenang. Nanti kita akan kembali lagi ke main room. Nanti kita boleh berdiskusi lagi. Jadi Bapak dan Ibu boleh ditanyakan lagi ke narasumber kita. Oke, Bapak dan Ibu, ini mohon ditunggu sebentar. Kita akan mengembalikan semua Bapak dan Ibu ke main room. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama. Diskusikan materi